Islamisasi di Lombok adalah bagian dari dinamika besar sejarah Islamisasi Nusantara yang berlangsung sejak abad ke-13 hingga ke-17 Masehi. Meski terdapat kesulitan dalam menelusuri secara pasti awal mula masuknya Islam ke Pulau Lombok, bukti-bukti sejarah, narasi lokal, dan catatan Babad menunjukkan peran penting Sunan Prapen, cucu dari Sunan Giri, dalam menyebarkan Islam di pulau ini pada pertengahan abad ke-16 Masehi. Peran beliau dalam dakwah tidak hanya bersifat keagamaan, tetapi juga menyentuh ranah politik, sosial, dan budaya yang membentuk struktur masyarakat Sasak hingga hari ini. Studi tentang Islamisasi Lombok harus ditempatkan dalam kerangka geopolitik regional abad ke-15 hingga 16, ketika kerajaan Majapahit mengalami kemunduran dan pusat-pusat Islam seperti Demak, Giri Kedaton, dan kemudian Mataram Islam mulai menunjukkan kekuatan hegemonik baru. Pulau-pulau di bagian timur Nusantara, termasuk Lombok, menjadi target penting misi dakwah dan ekspansi kultural dari pusat-pusat kekuasaan Islam tersebut. Dalam konteks inilah Sunan Prapen muncul sebagai figur kunci. John R. Bartholomew mencatat bahwa dua tema utama mewarnai sejarah masuknya Islam ke Lombok. Pertama, posisi Lombok sebagai pulau yang relatif terisolasi, namun rentan terhadap inkursi dari luar yang membawa pengaruh kebudayaan dan keagamaan. Kedua, adanya seruan purifikasi terhadap praktik keagamaan lokal yang dianggap telah menyimpang atau bercampur dengan unsur animisme dan Hindu-Buddha. Oleh karena itu, kedatangan Islam terutama lewat tokoh sekelas Sunan Prapen dipandang sebagai upaya mereformasi spiritualitas lokal. Terlepas dari berbagai versi tentang masuknya Islam ke Lombok, yang jelas bahwa Islam datang melalui Jawa dan tiba pertama kali di Lombok bagian utara pada abad ke-16 Masehi, diperkenalkan pertama kali oleh misi yang dipimpin oleh Sunan Prapen, cucu Sunan Giri, salah satu dari Wali Songo. Pernyataan ini cenderung menjadi kesepakatan para ahli sejarah, strategi penyiaran Islam, dan respons masyarakat Lombok. Menurut Babad Lombok, Sunan Giri memerintahkan 3 orang dari muridnya yaitu Lembu Mangkurat untuk mengislamkan Banjarmasin, Datok Banda mengislamkan Makassar, dan Sunan Prapen putra Sunan Giri ditugaskan untuk mengislamkan Pulau Lombok, Sumbawa, dan Bali. Warisan keagamaan sebelum Islam, agama Boda, dan jejak Majapahit. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Lombok telah lebih dahulu mengenal agama lokal yang disebut Boda, yang dalam banyak aspek merupakan hasil akulturasi kepercayaan animisme, Hindu Siwa, dan Buddhisme. Penganut agama ini secara administratif diklasifikasikan sebagai pemeluk Buddha oleh pemerintah kolonial Belanda dan kemudian Republik Indonesia. Namun, dalam praktiknya, kepercayaan Boda sangat khas dan tidak mudah didefinisikan dalam kategori formal. Para pemeluk Boda mengklaim diri sebagai keturunan kerajaan Majapahit yang melarikan diri ke Lombok ketika pusat kekuasaan Hindu Jawa itu runtuh akibat ekspansi kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Dalam kitab Negara Kertagama, karya Empu Prapanca pada abad ke-14 Masehi, disebutkan secara eksplisit bahwa Lombok merupakan wilayah yang telah ditaklukkan oleh Majapahit. Patih Gajah Mada memimpin ekspedisi penaklukan tersebut sekitar tahun 1334 Masehi, dan nama-nama kerajaan lokal seperti Pematan, Lombok, Prigi, Selaparang, dan Pejanggik disebut sebagai bagian dari wilayah taklukan. Lempengan tembaga peninggalan sejarah menyebutkan bahwa Gajah Mada mendarat di Desa Akar-Akar, wilayah utara Lombok Barat, sekarang menjadi wilayah di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Peninggalan pengaruh Hindu Jawa masih dapat dibuktikan secara monumental di Sembalun, sebuah desa yang terletak di sebelah utara Pulau Lombok. Goris dalam Antekeningen Overcoast Lombok mengindikasikan bahwa di Bayan dan Sembalun terdapat 2 kampung tua yang diyakini sebagai tempat peristirahatan dan ditemukan keturunan Majapahit. Lebih jauh, Goris menyatakan, sebelum agama Islam datang, Lombok dalam waktu yang cukup lama pernah mengalami pengaruh agama Hindu-Buddha yang datang dari Jawa. Dalam kitab Negara Kertagama dijelaskan bahwa Lombok sudah ditemukan pada abad ke-14 Masehi dan takluk di bawah kerajaan Majapahit. Menurut legenda,
ada dua kampung tua yaitu Bayan dan Sembalun sebagai bukti sejarah yang terdapat di pulau ini dan ditemukan oleh seorang pangeran Majapahit. Jejak budaya Majapahit masih terlihat jelas dalam struktur sosial dan sistem kepercayaan masyarakat Sasak, terutama dalam penggunaan gelar-gelar kebangsawanan, sistem kasta tidak formal, serta nama-nama desa yang ada di Lombok Timur seperti Kuripan, Kediri, Wanasaba dari Wonosobo, Gresik, dan Surabaya yang mencerminkan keterkaitan dengan wilayah-wilayah pusat Majapahit di Jawa, masuknya Islam ke Lombok, dan peran Sunan Prapen. Masuknya Islam ke Lombok diperkirakan terjadi pada pertengahan abad ke-16 Masehi, dan nama yang paling sering disebut dalam proses ini adalah Sunan Prapen. Dalam banyak babat dan legenda lokal, diceritakan bahwa Sunan Prapen adalah tokoh utama yang memimpin ekspedisi Islamisasi ke wilayah Lombok dan Sumbawa. Ia adalah putra cucu Sunan Giri, pemimpin Giri Kedaton, sebuah pusat dakwah dan pendidikan Islam terkemuka di Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri sendiri adalah salah satu dari 9 wali songo yang meletakkan dasar Islam di Jawa. Sunan Prapen disebut dalam beberapa sumber sebagai tokoh yang tidak hanya menyebarkan agama secara damai, tetapi juga sebagai pemimpin ekspedisi semi-militer yang menggabungkan kekuatan dakwah dengan kekuasaan politik. Ia mendarat di wilayah Labuan Carik, Bayan, sebuah wilayah penting di utara Pulau Lombok yang menjadi titik awal penetrasi Islam. Dalam strategi penyebarannya, Sunan Prapen mengikuti pendekatan dakwah budaya, yaitu mendekati masyarakat melalui media kesenian seperti wayang. Wayang Lombok yang berkembang setelah Islamisasi mengandung cerita-cerita dari epik Islam seperti kisah Amir Hamzah, Perang Badar, dan Sayyidina Ali. Bahasa yang digunakan dalam pertunjukan ini adalah bahasa Kawi atau Jawa kuno yang masih bisa dipahami oleh elit Sasak saat itu. Ini menunjukkan adanya keberlanjutan budaya Jawa dalam dakwah Islam di Lombok. Selain itu, pendekatan politik juga sangat menonjol. Sunan Prapen dan para pengikutnya lebih dahulu mengislamkan para raja dan bangsawan setempat sebelum menjangkau masyarakat luas. Di wilayah Lombok Timur, raja yang pertama kali memeluk Islam adalah Raden Mas Pahit. Pengislaman elit ini menciptakan efek domino karena rakyat dengan sendirinya mengikuti keyakinan yang dianut oleh rajanya. Strategi dakwah Sunan Prapen tidak berhenti pada pengislaman elit dan pendekatan budaya. Salah satu langkah penting berikutnya adalah membangun institusi-institusi keislaman yang menjadi fondasi bagi keberlangsungan ajaran Islam dalam jangka panjang. Ini mencakup pendirian masjid, pesantren, dan madrasah tradisional yang tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga menjadi pusat pengembangan budaya Islam lokal. Masjid Bayan Bele di Lombok Utara, misalnya, merupakan salah satu simbol Islam awal yang masih berdiri hingga kini. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan budaya. Sistem pengelolaan masjid yang bersifat kolektif dan berbasis komunitas menunjukkan adanya integrasi antara nilai-nilai Islam dan struktur sosial lokal. Pesantren juga mulai tumbuh sebagai lembaga pendidikan informal yang mengajarkan kitab-kitab kuning, fikih, tasawuf, serta sejarah Islam. Dalam tradisi pesantren inilah kemudian berkembang para tuan guru, yaitu ulama lokal yang menjadi penghubung antara ajaran Islam formal dan praktik keseharian masyarakat Sasak. Keberadaan tuan guru menjadi elemen penting dalam penyebaran Islam yang berkelanjutan. Islamisasi di Lombok juga memunculkan sistem hukum dan etika baru yang dikenal sebagai awig-awig berbasis Islam. Peraturan adat ini mulai mengadopsi nilai-nilai syariah seperti larangan mencuri, berjudi, atau meminum minuman keras. Namun, penerapan hukum Islam diadaptasi secara kontekstual sehingga tidak menimbulkan konflik langsung dengan tradisi lokal. Sunan Prapen dan para penerusnya memahami pentingnya kompromi kultural untuk menjamin keberterimaan Islam di kalangan masyarakat yang sebelumnya telah memiliki sistem kepercayaan yang mapan. Transformasi sosial dan budaya Sasak pasca Islamisasi. Setelah proses Islamisasi yang berlangsung secara bertahap dan berlapis, masyarakat Sasak mengalami transformasi sosial yang signifikan. Struktur sosial
yang sebelumnya sangat dipengaruhi oleh hierarki kerajaan Majapahit dan kepercayaan Boda, mulai mengalami penyesuaian dengan nilai-nilai Islam. Kasta dan gelar-gelar bangsawan masih tetap digunakan, tetapi secara bertahap mulai diisi oleh kalangan santri dan tuan guru yang dihormati karena pengetahuan agama mereka. Tradisi-tradisi lokal pun mengalami reinterpretasi. Upacara adat seperti nyongkolan, arak-arakan pengantin, ngurisang, cukur rambut bayi, dan begawe, syukuran pasca panen tetap dilakukan, tetapi dengan sisipan doa-doa Islam dan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini menunjukkan kemampuan Islam untuk melebur dalam budaya lokal tanpa harus menghapusnya secara total. Dalam bidang kesenian, kesenian tradisional seperti gendang bele, rudat, dan wayang sasak tetap hidup, tetapi kini berisi pesan-pesan moral Islam. Bahkan, teks-teks hikayat yang dibacakan dalam kesenian sastra lisan mulai mencantumkan kisah para nabi, sahabat Nabi Muhammad, dan para wali. Dengan demikian, terjadi semacam pembaruan makna dari kebudayaan lama menuju bentuk-bentuk yang lebih islami. Kehidupan sehari-hari masyarakat pun diwarnai dengan ritme keislaman. Adanya tradisi berjamaah di masjid, pengajian rutin, serta perayaan hari-hari besar Islam seperti Maulid, Isra Mi'raj, dan 1 Muharram. Ritual keagamaan Islam menggantikan banyak upacara animistik dan Hindu-Buddha sebelumnya, meski unsur-unsur sinkretis tetap bertahan di beberapa daerah pedalaman. Secara umum, Islam di Lombok berkembang dalam bentuk yang khas. Ia melebur dalam adat, namun tetap menjaga ortodoksi tertentu. Fenomena ini kemudian dikenal dengan istilah Islam Sasak, sebuah bentuk Islam yang diwarnai oleh kepribadian budaya lokal, namun berakar pada ortodoksi ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun Islam berhasil menjadi agama mayoritas di Lombok, proses islamisasi tidak serta-merta menghapus seluruh praktik kepercayaan lama. Di berbagai wilayah, terutama di pedalaman dan pegunungan, tradisi Boda tetap bertahan. Para penganut Boda melihat kedatangan Islam sebagai ancaman terhadap identitas dan warisan leluhur mereka. Oleh karena itu, resistensi muncul, baik secara terbuka maupun tersembunyi. Namun resistensi ini bukan semata-mata pertentangan agama, melainkan lebih merupakan upaya mempertahankan tatanan sosial dan budaya lama yang sudah mengakar. Dalam beberapa kasus, terjadi kompromi antara Islam dan Boda. Misalnya, dalam upacara-upacara tertentu, unsur-unsur Boda tetap dipertahankan meskipun sudah dibungkus dalam simbolisme Islam. Banyak kalangan masyarakat tetap mempertahankan ritus-ritus lama seperti nyiu, upacara kematian, nedek, ritual puasa adat, dan begawe, selamatan. Bahkan, dalam komunitas yang telah mengklaim diri sebagai Muslim, praktik-praktik ini tetap dijalankan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Fenomena ini menunjukkan bahwa islamisasi di Lombok lebih banyak bersifat inklusif dan gradual dibandingkan revolusioner. Perkembangan mazhab dan tradisi Islam lokal di Lombok. Setelah Islam diterima oleh para penguasa dan mulai menyebar ke lapisan masyarakat bawah di Lombok, perkembangan mazhab dan tradisi Islam mengalami proses adaptasi dan sinkretisme yang khas. Secara umum, Islam yang datang ke Lombok mengikuti aliran Sunni, khususnya mazhab Syafi'i yang merupakan mazhab yang paling dominan di Nusantara pada masa itu. Hal ini sesuai dengan tradisi para wali songo dan para ulama Jawa yang menyebarkan Islam dengan pendekatan mazhab Syafi'i. Namun demikian, dalam perjalanan waktu, praktik keagamaan Islam di Lombok mengalami proses akulturasi dengan tradisi lokal Sasak yang sudah ada, termasuk unsur-unsur kepercayaan Boda dan adat istiadat yang telah melekat kuat di masyarakat. Sinkretisme ini menghasilkan varian lokal Islam yang dikenal dengan istilah Wetu Telu, sebuah tradisi Islam unik yang menggabungkan 3 unsur utama: ritual Islam, adat istiadat Sasak, dan kepercayaan animisme leluhur. Pengikut Wetu Telu secara umum melaksanakan 3 kali sholat dalam sehari, bukan 5 kali seperti dalam ajaran Islam yang lebih umum. Selain itu, mereka juga merayakan hari-hari penting Islam seperti Maulid Nabi Muhammad,
tetapi dengan ritual-ritual yang dipengaruhi unsur budaya lokal, seperti tarian dan nyanyian yang khas. Wetutelu ini menjadi contoh bagaimana Islam di Lombok bukan hanya sekadar penggantian kepercayaan lama, tetapi juga proses pembauran dan penyesuaian budaya yang berlangsung secara dinamis. Selain Wetutelu, ada pula kelompok lain yang disebut Waktu Lima, yaitu mereka yang mengikuti sholat 5 waktu secara penuh sesuai dengan ajaran Islam mainstream. Konflik dan interaksi antara kedua kelompok ini menjadi bagian penting dari sejarah keagamaan Lombok yang berlangsung hingga masa modern. Jejak Sunan Prapen dalam struktur keagamaan dan adat Sasak. Peran Sunan Prapen tidak hanya berhenti pada pengenalan Islam secara formal, tetapi juga menanamkan struktur keagamaan dan adat yang bertahan lama. Sunan Prapen dikenal membentuk jaringan kiai dan ulama yang memiliki tugas ganda, sebagai pemimpin spiritual sekaligus sebagai pejabat sosial yang mengatur tata kehidupan masyarakat sesuai ajaran Islam. Sistem hierarki keagamaan yang dibangun ini menjadi pondasi bagi struktur sosial masyarakat Sasak pasca Islamisasi. Para kiai mendapat legitimasi sebagai penguasa agama sekaligus penjaga adat, sehingga kedudukan mereka sangat dihormati. Mereka menjalankan fungsi mengajarkan agama, memimpin ibadah, mengawasi pelaksanaan hukum Islam, dan menjadi mediator dalam penyelesaian konflik adat dan sosial. Pengaruh Sunan Prapen juga tampak dalam perubahan tata kelola kerajaan dan pemerintahan lokal. Raja-raja Sasak yang telah memeluk Islam menerapkan hukum Islam sebagai bagian dari undang-undang kerajaan, menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan hukum adat yang ada. Hal ini menciptakan suatu sistem hukum hibrid yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat serta menegakkan otoritas Islam.